Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya masih di Maroko hari ke-11 kira-kira. Tapi belum di Zawiyah. Jadi dari hotel ke Zawiyah, hotel ke Zawiyah terus begitu. Nanti kalau teman-teman yang dari Saudi sudah pada pulang ke negerinya, nanti saya di Zawiyah terus. Sekarang tentang Syekh Muhammad Fauzi, Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Saya tidak akan membicarakan tentang karomah-karomahnya yang kita kenal yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada seorang wali mengetahui masa lalu, masa yang sekarang, masa depan, itu kan sudah biasa di Indonesia. Sudah Syekh dalam pertemuan cerita para muridnya juga demikian, tapi saya tidak akan menceritakan tentang hal itu, atau bahwa Syekh menyembuhkan penyakit yang tidak diketahui oleh penderitanya gitu. Mereka mengalami kesulitan kehidupan, tiba-tiba oleh Syekh, kamu begini, gitu. Saya tidak akan berbicara tentang hal itu. Nah, di Indonesia anggaplah itu sudah sering terjadi. Atau misalnya tentang bahwa Syekh ini beradab kepada guru, itu seperti berada pada Nabi Muhammad SAW, karena Syekh merupakan al-warith al-Muhammadi, pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi itratul Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan berbicara tentang hal itu, karena kalau di Indonesia penghormatan seorang murid kepada guru itu sudah dikenal, tentang adab-adabnya, atau mengenai bahwa Syekh ini berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Di Indonesia juga banyak yang ada wali-wali yang seperti itu. Saya tidak menyinggung tentang hal itu. Atau jadi saya akan hanya membicarakan tentang sesuatu yang hanya bisa dibilang hanya ada pada diri Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari yang pada zaman ini gitu. Apa itu? Kalau mengenai karomah-karomahnya dengan hanya pandangan Syekh misalnya, lalu seseorang yang ulwi, yang sufli, yang punya derajat rendah, lalu menjadi punya al-ulwi, menjadi punya derajat yang tinggi hanya dengan pandangannya. Barangkali di wali yang lain ada, tapi saya tidak akan masuk ke situ. Bahkan jika dicari tentang dalilnya, misalnya dalil ada hadis kan bahwa pandangan Nabi Muhammad itu bisa membalik seseorang yang membenci Nabi menjadi mencintai Nabi. Jadi memang Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari dari cerita-cerita karomah-karomah, semua cerita karomah-karomah para wali bisa kita temukan pada diri Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, tapi saya tidak akan menyinggung hal itu. Barangkali dalam pertemuan lain, tapi sekarang saya akan memberitahu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari ini apa sebenarnya yang bagi saya pribadi sebenarnya mengenai barangkali yang tidak ada pada para wali yang lain. Itu pertama, beliau adalah seorang al-wali al-arif billah, seorang wali Allah yang al-kutub. Kalau wali kutub ini masih ada di wali-wali yang lain, atau al-khatam. Jadi al-waliul kutubul khatam, wali kutub khatam. Wali khatam, jadi saya tahu itu, sepengetahuan saya, itu adalah Ibnul Arabi.
Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, tanpa al, Ibnu Arabi. Oke, tentang itu. Nah, sekarang jadi wali kutub khatam itu untuk saat ini adalah Siti Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Yang ada pada diri Siti Syekh itu adalah tentang seorang muridnya. Itu Siti Syekh ini ada hadis di dalam bahwa Allahul Mu'ti Anal Qasim. Allah yang memberi sedangkan saya yang membagi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh ini mewarisi al-warith an-nabawi, pewaris Nabi. Jadi untuk memberikan nurullah, cahaya Allah kepada manusia ini melalui Siti Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Nah ini, jadi semua murid Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari itu menerima cahaya Allah dari Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Jadi Syekh berkata, tariqatuna tariqatul musyahadah. Tariqah kami, tariqahnya Syekh ini adalah tariqah musyahadah. Tariqah musyahadah berarti man lam yusyahid lastu bi syaikhi wa laysa bi muridi. Kalau orang tidak musyahadah berarti dia bukan muridku dan saya bukan syekhnya. Banyak orang-orang itu misalnya yang menjadi muridnya adalah orang yang masuk kuliahnya atau masuk pondoknya atau makan nasinya atau menghadiri majelisnya sudah menjadi murid. Tapi bagi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, kalau orang itu sudah musyahadah menyaksikan cahaya Allah, baru dia diterima sebagai muridnya. Jadi ketika mengikuti tariqah ini, mengambil baiat, artinya janji setia untuk berzikir, maka seketika itu seorang murid langsung mengalami musyahadah, menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini makom musyahadah, makom sangat tinggi sekali, sudah makom rahasia. Tapi Syekh berkata bahwa hatta bil ifsya, bahkan walaupun ini sudah disebarkan kemana-mana, tetap yabqa sirran, tetap rahasia, tetap menjadi rahasia walaupun saya kasih tahu ini adalah cahaya Allah begini. Tapi kalau tasawuf itu adzauq, menyaksikan diri sendiri. Jadi ini yang tidak ada pada wali-wali yang lain. Nah, jadi jika Anda misalnya ingin menyaksikan cahaya Allah, maka mari mumpung masih Syekh masih fi qaidil hayah, masih ada percaya atau tidak percaya. Kalau Anda misalnya naik mobil misalnya dari Waru ke Pakong, tidak percaya Anda bahwa dari Waru ke Pakong bisa sampai dengan mobil, tapi Anda masuk ke mobil itu, maka Anda juga akan sampai ke Pakong atau ke Waru. Begitu juga Anda tidak percaya dengan cahaya Allah, nurullah, musyahadah, tidak percaya, tapi Anda sekali masuk, maka Anda akan langsung musyahadah. Oh, saya takut tasawuf. Enggak, ini kalau tasawuf itu hanya untuk syariatnya sudah bagus, rukun Islamnya sudah bagus, sholat syahadat, zakat, puasa, haji, sholat. Ya kalau haji saya juga belum haji, tapi kita sudah sholatnya oke kan. Maka kita sekarang masuk pada ranah tasawuf, itu artinya membersihkan hati. Jadi ketika cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka hati ini sudah terang. Jadi masuk pada cahaya iman. Jadi iman itu adalah nurun, adalah cahaya yaghdhifullah fi qalbi abdil mu'min, yang diberikan kepada seorang hambanya. Jadi ini cahaya Allah. Yang pertama tentang cahaya Allah. Yang kedua, Syekh ini tidak suka basa-basi. Jadi kalau saya mencintaimu Syekh misalnya, Syekh tidak suka. Maka ketika bilang begitu, untuk membuktikan bahwa Anda mencintai Syekh, maka Anda harus menyaksikan cahaya di hati Anda. Jadi kalau cahaya Allah sudah memenuhi hati Anda, maka itulah cinta, bukti cinta pada Syekh. Tapi cahaya Allah ini sebenarnya kita menyaksikan cahaya Allah di alam malakut, bukan di dalam hati. Ini hanya istilah. Jadi di alam malakut tambah la zaman la makan, tidak ada waktu, tidak ada tempat. Jadi memang suatu yang ajaib. Ya Allah, Muhammad